Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kepemimpinan saya mengenai salah satu tokoh pemimpin yaitu Ganjar Pranowo. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Friska Safilia, NIM 20813340028 dari kelas ADPA TK20. Di sini dosen pengampu saya yaitu mata kuliah kepemimpinan yaitu Muhammad Hanafi MSI. Deskripsi singkat mengenai Ganjar Pranowo. Yang itu Ganjar Pranowo adalah salah satu tokoh kepemimpinan yang banyak memotivasi banyak orang, terutama di kegiatannya saat memimpin Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo adalah seorang gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode dari tahun 2013 sampai sekarang. Ganjar Pranowo menjadi seorang pemimpin yang masih menjabat sebagai gubernur dalam menjalankan berbagai halangan dan rintangan untuk terus maju ke dalam pilkada. Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Hal ini sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan. Adapun analisis kepemimpinan beliau dapat dituangkan dalam beberapa konsep kepemimpinan. Antara lain, yang pertama ada Theory of Leadership. Secara teoritis dilihat dari Theory of Leadership terdapat kepemimpinan sifat, kepemimpinan perilaku, dan kepemimpinan situasional. Yang pertama berdasarkan kepemimpinan sifat yaitu komunikatif dan visioner, di mana teori ini menentukan bagaimana keefektifan seorang pemimpin. Dalam Ganjar Pranowo selalu memosisikan dirinya sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini membuat dirinya menjadi sosok pemimpin yang komunikatif. Ganjar Pranowo dialogkan memiliki kinerja yang maksimal dan memiliki hasil kerja yang nyata. Hasil selama 16 tahun berkiprah di dunia pemerintahan, dengan kompetensinya dan bertanggung jawabnya dalam membimbingnya, hasil karyanya banyak mendapatkan penghargaan. Ia selalu menemukan ide yang menarik untuk visi yang realistis, kredibel, dan menarik. Gaya kepemimpinan beliau yang komunikatif dan visioner membuat kepemimpinannya dengan rakyat, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh publik dan rakyat. Ganjar menganggap bahwa komunikasi dengan bahasa yang sederhana penting saat ini, karena beliau menggunakan beberapa metode komunikasi baru yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada rakyat. Yang kedua ada teori kepemimpinan sifat, yaitu karismatik dan demokratis. Secara karismatik, beliau memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sifat karismatik yang dimilikinya, dengan ciri khasnya yang karismatik tersebut, ia dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas, membangkitkan semangat para anggotanya untuk bekerja lebih giat dan dapat dengan berkarisma sehingga dapat dipercaya. Sedangkan kepemimpinan yang demokratis adalah kepemimpinan yang pengikutnya ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Kepemimpinan yang demokratis ini berjalan dengan baik apabila pemimpin dapat berbaur dan bekerja sama antara pemimpin dengan pengikutnya. Contoh kepemimpinan secara demokratis yaitu diterapkan oleh Ganjar Pranowo adalah Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah telah menyampaikan apresiasi mahasiswa Aliansi Semarang Rakyat kepada pimpinan DPR RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan RI. Bahkan beliau mempersilahkan mahasiswa untuk konfirmasi langsung kepada mereka. Yang ketiga, berdasarkan teori situasional, yaitu secara transaksional. Berdasarkan teori situasional ini, Ganjar Pranowo adalah seorang pemimpin yang transaksional. Sebagai pemimpin, tentunya ia selalu memberikan dukungan positif atau sebuah motivasi untuk bawahannya dengan cara membuat tujuan yang jelas dengan peran dan tugas. Beliau juga sangat menghargai rakyatnya. Ia memiliki sifat yang hangat dan sopan kepada semua orang. Rasa empati yang dimilikinya sangat tinggi terhadap permasalahan pada rakyatnya. Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan roadshow yang meliputi kopi bareng, gubernur mengajar, kunjungan pondok pesantren, pengarahan SKPD kabupaten dan kota, peninjauan infrastruktur, dan peninjauan UP3AD atau Balai atau UPT.
Beliau memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai budi pekerti, pendidikan, kewarganegaraan, wawasan Nusantara, dan ajakan untuk mengedepankan musyawarah mufakat, gotong royong, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar lebih mencintai NKRI. Yang kedua ada conflict of negotiation. Konflik pada dasarnya merupakan suatu proses yang dimulai pada saat satu pihak merasa dibuat tidak senang oleh atau adanya etikat akan berbuat tidak menyenangkan kepada pihak lain mengenai sesuatu yang dianggap oleh pihak pertama hal yang penting. Negosiasi menurut Heron dan Van den Nebel dijelaskan negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Strategi penanganan konflik dalam negosiasi yang beliau gunakan adalah mencegah konflik dan menangani konflik. Melalui strategi pencegahan konflik, beliau melakukan dengan komunikasi yang terbuka. Salah satu contoh strategi konflik dalam negosiasi yang dijelaskan oleh Ganjar Pranowo yaitu masyarakat adat versus koperasi, di mana konflik sosial rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah periode 2013 sampai 2016. Di dalam masa kepemimpinan Ganjar selama 2 periode, beliau sudah banyak menangani masalah konflik dan negosiasi, di mana konflik antara masyarakat adat versus koperasi pada tahun 2013 sampai 2016 ini, pada awal Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah periode pertama pada tanggal 4 Agustus, PT UN Semarang yang bukan Bupati Pati karena dinilai tidak mendengarkan aspirasi terkait rencana pendirian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara merupakan audiensi kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Melalui audiensi dari masyarakat ini, kemudian Ganjar Pranowo menyelesaikan konflik dengan menggunakan negosiasi kepada Bupati Kudus dengan melalui lembaga pengadilan atau litigasi, di mana gubernur terlihat aktif dan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak yang menentang pabrik semen dan gubernur mendengarkan aspirasi serta kepentingan masyarakat itu tidak bertindak anarkis. Hasil akhir dari konflik dengan negosiasi yaitu gubernur melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan marga Pati yang menolak pabrik semen dengan artinya pada tanggal 12 Agustus 2015 malam di pendopo Kabupaten Pati. Mereka berdiskusi terkait penerbitan izin lingkungan untuk PT SMS dalam suasana cair, santai, dan terbuka untuk umum. Yang ketiga ada power of politik. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Ganjar Pranowo dalam kekuasaan politiknya menggunakan komunikasi politik, di mana komunikasi politik adalah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Terlihat adanya gaya agresif yang ditunjukkan dalam berpengaruh politik dengan DPRD. Gaya agresif yang dimaksud ialah gaya seorang individu yang mendahulukan prioritasnya dan mengabaikan perasaan orang lain. Terlihat adanya gaya agresif yang ditunjukkan dalam berpolitik dengan DPRD ini. Gaya agresif terlihat dalam hubungan sebagai mitra dalam pemerintahan daerah, bahwa komunikasi di antara keduanya merupakan setara. Namun yang diperhatikan relasi hubungan gubernur dengan DPRD berlangsung dalam ketidakseimbangan. Karena dalam komunikasi politik dengan DPRD, gubernur lebih agresif dan mendominasi. Hal ini mendahulukan prioritas pesan dan terasa mengabaikan posisi anggota DPRD. Kekuatan dan politik yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah dapat direalisasikan melalui memperbaiki relasi dengan DPRD pun perlu lebih diperhatikan dengan membangun komunikasi dua arah. Menyadari bahwa gaya agresif merupakan gaya komunikasi politik yang tidak menguntungkan dalam membangun relasi dengan mitra kerja. Perlunya Gubernur Jawa Tengah lebih mendengarkan dalam berkomunikasi, mendengarkan dengan empati, yaitu mendahulukan DPRD dalam menyampaikan pesan-pesan yang disampaikan, lalu menerima dan mempertimbangkan masukan DPRD dengan rendah hati. Ketika Ganjar mau mendengarkan DPRD, maka semakin tinggi pemahaman di antara keduanya dan adanya penghargaan yang diterima oleh DPRD sebagai mitra kerja. Selain untuk menghasilkan hubungan antara kekuasaan dan politik antara Gubernur Jawa Tengah dengan DPRD, perlu dilakukannya adanya komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dalam hubungan kekuasaan dan politik menggunakan dua komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Gaya komunikasi politik Ganjar selaku Gubernur terhadap DPRD Jawa Tengah antara lain yang pertama ada komunikasi verbal, di mana Ganjar menerapkan gaya komunikasi dalam konteks kultur sehingga melalui pemilihan diskusinya lebih mengacu pada kejujuran, apa adanya, atau belak-belakan dan terbuka. Yang kedua ada komunikasi non-verbal, di mana Ganjar dalam gaya komunikasi politiknya mendukung pesan yang disampaikan
tersebut secara verbal, dengan menunjukkan pesan fasial atau mimik yang melotot dan cenderung mendongak bermakna menekan dan menunjukkan ketegasan dalam pesannya atau aksentuasi. Dan yang ketiga ada pesan politik. Dalam perencanaan hingga implementasi masih terlihat inkonsistensi terhadap terjadi bias atau distorsi antara yang diharapkan dengan kenyataan. Yang keempat ada leadership, mind, and heart. Leadership, mind, and heart dalam kepemimpinan yaitu proses seorang pemimpin untuk mengelola emosi yang ada di dalam dirinya. Pada proses leadership, mind, and heart membahas konsep modal mental dan melihat bagaimana kualitas dari pemikiran independen, pikiran terbuka, dan sistem berpikir sangat penting bagi pemimpin. Dan kemudian melihat bagaimana emosi manusia diilustrasikan sebagai konsep kecerdasan emosi. Leadership, mind, and heart yang diterapkan oleh Ganjar Pranowo ditunjukkan melalui sikap kepemimpinan unggul yang muncul dari gaya kekinian masa kini, yaitu yang pertama ada kekuatan. Dengan gaya kekinian, Ganjar Pranowo sebagai pemimpin daerah Jawa Tengah ini mampu untuk memimpin daerahnya serta mampu menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang timbul. Yang kedua, stabilitas emosional. Ganjar Pranowo memiliki kestabilan emosi yang cukup baik. Hal inilah yang menunjang tercapainya tujuan serta mampu menciptakan kognisi serta hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen yang ada di wilayah kepemimpinan beliau, yaitu Jawa Tengah. Yang ketiga, pengetahuan relasi insani. Sikap ini menunjukkan perilaku dan sifat untuk bisa menilai kelebihan serta membangun hubungan yang positif dengan pihak lain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki hal ini dalam pribadi yang sudah melekat dari dalam dirinya. Terbukti bahwa Ganjar Pranowo menjalin hubungan baik antara Ridwan Kamil juga Ahok. Selain itu, ketiganya dalam menjalin hubungan saling mempelajari pengalaman serta hal yang positif satu sama lain sebagai acuan untuk membangun daerah masing-masing. Yang keempat, kejujuran. Gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo menunjukkan adanya keterbukaan serta transparansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Dan yang kelima ada dorongan pribadi. Melihat apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dengan gaya kekinian yang diterapkannya, membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan pada masyarakat merupakan sebuah ketulusan dan keikhlasan yang timbul atas dasar kesadaran dari pribadi bahwa pemimpin daerah melayani bukan dilayani. Hal inilah yang tentu mendorong beliau untuk terbuka dan mendekatkan diri dengan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kelima ada followership. Hubungan antara pemimpin dengan pengikut akan menghasilkan sebuah timbal balik yang saling menguntungkan dan saling mempengaruhi. Di dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo, posisi pengikut sangat penting, karena di bawah gubernur terdapat banyak jajaran staf yang melaksanakan tugasnya untuk membantu gubernur menyelesaikan tugasnya. Posisi pengikut jika dikerjakan secara efektif akan mendapatkan sebuah penghargaan atau reward dari pimpinan. Misalnya seperti yang pertama, Gubernur Jawa Tengah memberikan kesempatan promosi jabatannya kepada pengikutnya yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, memiliki relasi personal yang baik. Dan yang ketiga, reputasi pribadi seorang pengikut di bawah pimpinan Ganjar Pranowo yang terjaga dan kepercayaan gubernur kepada pengikutnya dapat diandalkan. Yang keenam, ada decision making atau di dalam mengambil keputusan. Di dalam memimpin sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo adalah seorang pemimpin yang tegas dalam pengambilan keputusan dan seorang pemimpin yang cerdas, serta dinilai sebagai sosok yang memiliki daya tarik dalam pemimpin. Tegas, cerdas, dan percaya diri menjadi penilaian dari bawahannya. Hal tersebut yang menjadi panutan bagi bawahannya. Beliau merupakan sosok pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi bawahannya. Kemampuannya dalam mengorganisir bawahannya dengan memanfaatkan teknologi mampu menggerakkan bawahnya. Sebagai contoh decision making atau pengambilan keputusan yang dilakukan Ganjar Pranowo dalam mengambil keputusan adalah mewujudkan misi kelima, yaitu memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Setelah dilakukan dalam beberapa perubahan dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat, salah satunya dengan roadshow. Sekian presentasi mengenai penjelasan analisis kepemimpinan mengenai Ganjar Pranowo. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.